Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Baca juga Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Mempertanyakan otoritas Yesus. Saudara-saudara, dalam diskusi atau perdebatan sering sekali dipertanyakan legal standing dari pihak lawan. Memang dalam kasus hukum, keabsahan seseorang yang mewakili seseorang harus disertai dengan legalitas yang resmi secara hukum. Inilah yang dipertanyakan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dalam ayat 27 dan 28. Ketika Yesus pergi ke Bait Allah untuk mengajar orang-orang dan memberitakan Injil. Para pejabat Bait Allah mengambil kesempatan ini untuk menanyainya di hadapan umum mengenai sumber otoritas atau kuasanya untuk berkhotbah dan mengajar. Hal ini sudah pasti merupakan upaya untuk mendiskreditkan dia. Pada masa itu, memang izin harus diperoleh dari Sanhedrin atau rabi terkemuka sebelum seseorang dapat berkhotbah atau mengajar di Bait Allah. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua jelas tersinggung oleh tindakan Tuhan Yesus sebelumnya dalam membersihkan Bait Allah dan melakukan penyembuhan di dalamnya. Rupanya, Tuhan Yesus tidak mengajukan rasa hormat apapun kepada para petinggi Bait Allah ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebagai Tuhan atas Bait Allah, siapakah yang bisa mengatakan bahwa Dia tidak berhak untuk melakukan apa yang Dia inginkan? Mereka ingin membalas dendam kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Di sini kita menemukan seorang yang lebih bijaksana daripada Salomo. Dia bertanya kepada mereka tentang sumber baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia. Pelayanan pembaptisan Yohanes adalah untuk mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Mesias. Matius 3 ayat 1-3. Ketika Mesias akhirnya tiba, Yohanes dengan cara yang sepatutnya mengidentifikasikan dia dan mengarahkan murid-muridnya kepadanya, anak domba Allah dan anak Allah yang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 1 ayat 29-34. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi bingung. Mereka tahu bahwa mereka telah terpojok. Jika mereka menjawab dari surga, Yesus akan menjawab, "Itulah jawabanku untuk pertanyaan kalian." Mereka jelas tidak ingin memberikan jawaban yang benar. Tetapi jika mereka harus mengatakan dari manusia, semua orang akan melempari mereka dengan batu. Karena semua orang yakin bahwa Yohanes memang Nabi Allah.
Jadi mereka memutuskan untuk menghindari dengan mengelak. Tidak ada komentar. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah pencipta kehidupan dan memiliki otoritas atas segalanya. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hari Sabat. Dalam topik hari ini juga, Tuhan Yesus berkuasa atas Bait Allah. Jadi, Tuhan Yesus tidak memerlukan surat izin dari Sanhedrin, lalu diberikan kepada para imam, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Karena dari awal Tuhan Yesus katakan, "Rumah Bapakku akan dijadikan rumah doa segala bangsa." Saudara-saudara, sebagai murid Kristus, kita harus memiliki sikap yang tunduk pada otoritas Kristus. Jangan seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga para tua-tua yang mempertanyakan otoritas Tuhan Yesus yang mengajar di Bait Allah. Tugas kita adalah taat dan tunduk kepada firman Tuhan karena seluruhnya itu adalah otoritas Yesus. Saudara-saudara, giatlah selalu dalam belajar firman Tuhan. HOR Ministry.